Ya, ya, ini sudah nih. Ya, ini dari matian barang ya melu akhir sampai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa udalla sayyidi syahadil qadir jilani qaddasallahu sirrahu mautan ila musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bima fi ulumihim wa bidarin amin mautan ila bi wa ummi wa zawjati wa jami'i auladi wa ila jami'i tullabi hadzal majlis barakallahu lana wa nafa'ana fi ta'allumina hadza syamillahi lahu wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ayat 50 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤذون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. 49 bagian padanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina yuzakku anfusahum. Alam taro, adakah tidak melihat siapa kamu Muhammad? Ilal ladina, kepada orang-orang banyak, yuzakkuna, yang pada membersihkan siapa? Ladina anfusahum, akan diri mereka semuanya. Wahum, adapun alladzina itu al-yahudu, orang Yahudi, haitsu qalu, dalam hal sekiranya pada mengatakan siapa al-yahud, nahnu, adapun kita itu abnaullahi, putra-putranya Allah, wahibbahu, dan kekasih-kekasih Allah. Ailai, saatnya tidak ada al-amru, persoalan itu bitazkiyatihim, dengan membersihkannya alladzina anfusahum, akan diri alladzina, diri mereka sendiri. Balillahu yuzaki man yasha'u bil imani wa la yudlamuna fatila. Muhammad, apakah kamu tidak tahu kepada orang-orang yang pada mengaku membersihkan diri mereka sendiri, kami adalah orang bersih, kami adalah orang clear, kami orang suci. Nah, merasa begitu. Mengapa? Siapa itu? Wahum al-Yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka pada mengatakan nahnu abna'ullahi wa hibbahu. Kita adalah putra-putranya Allah. Kita adalah kekasih-kekasih Allah. Mengapa demikian? Karena di era kompetisi, terutama setelah agama Nasrani muncul, apalagi setelah Islam muncul. Setelah agama Nasrani muncul, kan itu menjadi bersaing dan sama-sama agama Semit, sama Wahyu. Apunten Ustaz. Sharingnya dereng, layaripun dereng pun sharing. Allah, tenan nih. Nggih. Ya. Ampun Ustaz. Ya. Sampai di sini penunjuk saya kelihatan apa enggak? Tinggal. Kelihatan. Di sini, ya. Dan bacanya sampai di sini. Jadi mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Ya, maksudnya ya memang orang pengen menang itu ya cari alasan-alasan yang kelihatannya bisa lebih menonjol. Di antaranya adalah mengaku bahwa diri mereka adalah putra-putra Allah. Ya, mereka agamanya lebih dulu, klaim mereka adalah putra Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Karena kami adalah orang-orang yang pertama beragama dan bertuhan terhadap Allah. Nah, kondisi agama itu ya diperlakukan seperti itu, bukan kompetisi dalam membersihkan diri, kompetisi dalam memperbanyak ibadah dan sebagainya, bukan, tetapi untuk trademark seperti itu sudah menghiasi terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jadi persoalan tazkiyah, membersihkan diri itu bukan berupa klaim ya. Membersihkan diri sendiri itu bukan berupa klaim, bahkan ini klaim sepihak, yaitu dari pihak Yahudi, bukan terhadap pihak yang di luar Yahudi, bukan. Tetapi yang namanya membersihkan diri itu adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balillahu,
Akan tetapi adapun Allah itu yuzaki, membersihkan siapa Allah, ayutahiru, artinya membersihkan siapa Allah, manakah orang yasa'u yang dikehendaki siapa Allah, yang berkehendak siapa Allah, diimani dengan iman. Jadi membersihkan diri itu bukan modal klaim, tetapi membersihkan diri itu adalah Allah lah yang membersihkan kepada orang yang dikehendaki. Dengan apa? Dengan memberi iman. Kalau Allah memberi iman kepada seseorang, iman itu sudah seperti celupan. Iman itu sudah seperti suatu reaksi yang mereaksi terhadap suatu materi sampai ke dalam-dalam di dalam tubuh manusia. Kalau sudah kemasukan iman itu, maka selain Allah itu sudah sirna, yang ada hanya Allah. Itu yang namanya definisi membersihkan. Diri ini dibersihkan dari perkara-perkara yang di luar Allah, ya, yang tentunya berpotensi untuk menuhankan selain Allah, termasuk juga cara-cara berpikir yang berujung hanya kepada keduniaan, bukan cara berpikir teologis, bukan cara berpikir ketuhanan, tapi cara berpikir ya termasuk kapitalis, hanya materialis dan sebagainya. Iman ya, dan kalau orang sudah memasukkan iman, maka ya pandangannya dunia itu hanyalah tempat untuk ya sementara, tempat untuk mampir minum, tempat untuk main-main dan sebagainya. Bukan tempat. Anda lihat saja lah ketika misalnya turun dari masuk ke Bandara Changi di Singapura. Di sana ada orang yang sudah sepuh-sepuh, umurnya 80, itu masih dikaryakan untuk membantu melayani makanan diberikan kepada para tamu yang ada di restoran. Kenapa? Karena mereka itu sebisa mungkin hidupnya ini bisa menghasilkan uang. Bukan kok mereka itu disiapkan bagaimana menghadap kepada Tuhannya. Bukan. Ya. Jadi ya parah lagi apabila yang menjadi orang tua itu pola pikirnya juga sudah seperti itu. Nah, parah lagi. Ya. Wala yudlamuna, dan tidak didolimi siapa alladzina ay yungqasuna, artinya dikurangi siapa alladzina min a'malihim, dari amal-amalnya, alladzina fatilan, sama sekali sedikit pun, ay qadra kasratin wati, artinya seukur kulitnya kurma. Jadi terhadap orang-orang itu semuanya Allah berbuat adil. Kalau mereka memang punya amal, ya amalnya dihitung, tidak dikurangi sedikit pun juga, walaupun hanya dikurangi bagian packagingnya, walaupun hanya dikurangi hanya seberat kulit ari daripada kurma, sama sekali tidak. Jadi itu adalah full milik daripada pelaku amal. Titik. Undur 50, undur lihatlah olehmu Muhammad. Ini yang saya tunjuk pakai kursor. Muta'ajiban, dalam keadaan ta'ajub, kaifa, bagaimana yaftaruna, pada membuat-buat siapa alladzina alallahi, kepada Allah, al-kadhibakan, kebohongan, bidzalika, terhadap hal tersebut. Muhammad, jadi lihatlah betapa mereka itu membuat kebohongan terhadap Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah anak Allah. Padahal mereka itu tidak paham kalau mereka mengaku sebagai anak Allah, itu enggak paham. Mereka mengaku sebagai kekasih Allah. Bahwa untuk menjadi kekasih Allah itu tidak cukup dengan klaim seperti itu. Kekasih Allah itu tidak usah mengklaim, tetapi membuktikan bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang melaksanakan terhadap perintah Allah, menjauhi terhadap larangannya. Itu sudah otomatis menjadi kekasih Allah. Bagaimana mereka itu melakukan kebohongan? Wakafa, dan cukuplah bihi dengan dalik
dengan kilim apanya isman dosanya mukinan yang nyata, bayinan artinya nyata. Cukuplah dengan kebohongan itu sebagai dosa yang nyata. Jadi berbuat bohong tentang Tuhan, berbuat bohong kepada Tuhan itu bukan netral-netral saja, tetapi itu ada mandratnya, ada hitungannya, ada hisabnya sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Jadi menajara dan turun 51 ya. Menajara dan turun fi Ka'ab bin al-Asyrafi di dalam Ka'ab bin Asyraf. Wa nahwihi dan sesamanya Ka'ab bin Asyraf. Min ulama Yahudi dari ulama-ulama Yahudi. Lama ketemu ketika mereka sampai siapa? Ketika sampai siapa Ka'ab wa nahwuhu. Maka ke daerah Mekah. Syahadu dan macam menyaksikan ulama Yahud telah Badrin akan korban-korban perang Badar. Jadi ada orang-orang Yahudi dipimpin oleh Ka'ab bin Asyraf. Ini menyaksikan korban perang Badar. Perang Badar 300 orang Muslim melawan 1000 orang kafir, dimenangkan oleh 300 orang Muslim. Berarti mayatnya orang-orang kafir banyak, dan ketika itu mayat itu dikumpulkan, dimasukkan di sumur Kuleb, namanya Kuleb, sumur Kuleb, sumur di daerah Kuleb. Nabi sampai berkata, Umar itu jengkelnya kepada orang-orang kafir yang berperang melawan orang Islam dan mereka dalam keadaan terbunuh oleh Umar itu pengen ditendang-tendang. Memang Umar itu emosional, pengen ditendang-tendang, pengen oleh Nabi ditahan. Jangan begitu kamu memperlakukan terhadap orang mati. Jadi perlakukanlah mereka itu seperti orang hidup. Dan Nabi ternyata berkomunikasi dengan mereka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai orang-orang kafir, apakah kalian menemukan bahwa janji Tuhanmu kepadamu itu nyata, terwujud? Tuhannya orang-orang kafir ya berhala itu, apakah mereka bisa mengijabah terhadap keinginan daripada orang-orang kafir? Karena Tuhan kami itu sudah mewujudkan, merealisasikan janjinya kepada kami. Wah, ini kan wajan tuh bahwa adani Rabbi haqqan. Saya telah menemukan janji Tuhanku kepadaku adalah benar. Nah ini sebenarnya nggak ada urusan orang Yahudi terhadap korban perang Badar. Sebenarnya nggak ada urusan, karena perang Badar itu adalah perang antara orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, kalau orang Yahudi itu ya yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asyraf itu berlagak membela kepada mereka, Matla Badrin wa harradu, dan mereka membakar semangat provokator al-musyrikin kepada orang-orang musyrik alal akhdi untuk mengambil siapa? Bitarihim dengan mayat-mayatnya Badar. Mereka ingin mengambil kembali mayat-mayat itu. Kemudian dari situ memuharabatin Nabi dan mengajak untuk memerangi kepada Nabi. Nah, orang Yahudi. Jadi memang sejak awal Nabi itu, walau Nabi masih kecil, itu sudah pernah mau diculik ketika masih dalam asuhan dari Halimah As-Sa'diyah. Itu diculik karena memang tanda-tanda kenabian itu sudah ada menurut rahib
rahib yang ada di kalangan mereka. Tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad itu sudah dilihat oleh mereka, sehingga orang-orang Yahudi itu bukan apabila supremasi daripada kenabian itu berpindah dari kalangan Bani Israel menuju kepada orang Arab, karena itu berarti bukan wilayah mereka, bukan negara mereka. Kalau Nabi itu mau diajak ke Israel, ke Bani Israel itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau Nabi nggak mau, ini masalah gitu. Dan itu nanti kan terpatahkan argumen mereka bahwa mereka mengaku sebagai zuriyahnya Ibrahim karena naik, padahal Nabi itu kurang apa? Nabi juga bisa membuktikan bahwa Nabi itu zuriyahnya Ibrahim karena jalurnya adalah Ismail, itu nanti kemudian Anas. Ismail itu adalah putra Ibrahim. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alam taro. Adakah tidak melihat siapa kamu Muhammad ilal ladzina kepada orang-orang banyak utu yang pada diberi siapa ladzina nasiban akan bagian minal kitabi dari kitab. Yu'minuna pada beriman siapa alladzina bil jibti dengan jibet atau gitu dan togut. Jibet dan togut itu adalah nama dua patung yang mereka sembah. Adakah tidak kamu ketahui Muhammad orang-orang yang sudah pada diberi bagian dari kitab, orang-orang yang menjadi ahli kitab, itu aneh. Nah, mereka itu kok malah juga beriman kepada patung-patung. Mestinya kan kalau mereka itu adalah ahli kitab, mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala. Nah ini jurusannya bersekongkol dengan orang-orang kafir Mekah. Padahal kafir Mekah itu Tuhannya adalah patung-patung itu. Nah ini berarti ya mereka itu ya nggak jelas kalau seperti itu. Padahal ini sebenarnya prinsip persoalan ketuhanan itu. Sonamani yaitu dua patung di Quraisyin milik orang Quraisy. Yaquluna dan pada mengatakan siapa ahlul kitab alladzina utu nasiban minal kitab alladzina lilladzina kepada orang banyak kafaru yang pada kufur siapa alladzina Abi Sufyana ya Abu Sufyan washabi dan teman-temannya Abu Sufyan kina qalu ketika pada mengatakan siapa alladzina utu nasiban, orang-orang ahli kitab itu mengatakan kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, yaitu mewakili kelompok kafir di daerah Mekah. Abu Sufyan itu kan masih pamannya Nabi Muhammad ya. Kina qalu ketika ketika orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang-orang tokoh-tokoh di Mekah, lahum kepada alladzina kafaru anahnu ahda sabilan, bukankah kita itu ada lebih memperoleh petunjuk apanya sabilan jalannya, anahnu adapun kita itu ulatul baiti. Kina qalu ketika berkata siapa? Sebentar saya ulangi. Kina qalu apa? Kina qalu ketika berkata siapa Abu Sufyan lahum kepada alladzina utu nasiban minal kitab. Jadi orang-orang Mekah berkata kepada orang-orang Yahudi, anahnu bukankah kita itu ada lebih memperoleh petunjuk apanya sabilan jalannya, wanahnu dan adapun kita itu ulatul baiti penguasa-penguasa bait, itu maksudnya Ka'bah. Jadi bukankah kita ini adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk, karena kita ini adalah orang yang menguasai Baitullah. Nah, jadi bait itu kan memang Baitullah, rumahnya Allah. Mereka itu adalah yang selama ini mengurusi terhadap Baitullah itu. Mereka mengaku mereka lebih memperoleh petunjuk.
nuski, memberi minum jamaah kita haja kepada orang-orang haji. Ya, diantaranya adalah mereka itu pada menyediakan minum untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi ini ibadah hajinya sebelum Islam ya, ibadah hajinya ibadah ya. Kalau Islam berarti ya dari Madinah nanti berangkatnya. Tetapi Ka'bah itu sebenarnya sudah dikunjungi tahunan itu sejak masa-masa sebelum Islam. Adapun mereka ke Ka'bah itu tujuannya ibadahnya itu adalah versi mereka, itulah yang namanya suatu kekeliruan. Wanukri dan menjamu siapa kita akan tamu. Jadi mereka memberi minum, memberi jamuan kepada para tamu, wanafuku dan mengurai siapa kita, membantu siapa kita la'ania kepada orang yang kesulitan. Wanafalu dan mengerjakan siapa kita dan seterusnya. Muhammadun ataukah Muhammad? Menurut kamu sebenarnya yang lebih memperoleh petunjuk, yang lebih benar ini kami atau Muhammad? Kami ini adalah orang yang menguasai Baitullah. Kami ini adalah orang yang memberi minum kepada jamaah haji. Kami ini adalah orang yang memberi hidangan kepada para tamu kami. Kami ini adalah orang yang menyelesaikan, yang punya andil untuk menyelesaikan persoalan orang-orang. Atau Muhammad. Karena Muhammad itu waqad khalafa dan sungguh telah menyelisihi atau menentang siapa Muhammad dina abaihi kepada agama dari nenek moyangnya Muhammad. Muhammad itu orang yang agamanya menentang kepada agama nenek moyang kita. Waqata'a dan mengutus siapa Muhammad ar-Rahmah akan rahim. Muhammad itu juga mengutus persaudaraan. Wafaraqah dan memisah siapa Muhammad al-Harama akan tanah haram. Muhammad sendiri pergi dari Makkah Mukarramah. Muhammad pergi dari sini. Berarti sebenarnya siapa yang betul-betul atau sesungguhnya konsisten memperoleh petunjuk dari Tuhan itu siapa? Kami atau Muhammad? Nah, gitu. Ini masa-masa di mana Abu Sufyan CS itu belum paham dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Tapi nanti ketika sudah paham itu ya terheran-heran. Ketika sudah paham ya jadi terheran-heran. Ternyata Tuhannya Muhammad itu memang ya Tuhannya Muhammad itu sangat berbeda dengan Tuhan kita. Ya, ternyata Tuhannya Muhammad itu sangat berbeda dengan Tuhan kita. Tuhannya Muhammad itu maha besar. Tuhan kita itu kecil-kecil. Terus setelah tahu mengenai definisi Tuhan, karena Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan wahyu yang isinya itu adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang nescaya ada tanda-tanda atau ayat-ayat bagi orang-orang yang pintar. Wah, itu Tuhannya berarti Masya Allah menciptakan langit bumi. Oh, Tuhannya pencipta langit bumi. Mereka selama ini itu mendefinisikan Tuhan kok tidak sampai ke situ ya, gitu loh ya. Mereka selama ini mendefinisikan Tuhan itu nggak sampai di situ.
Nah Tuhan itu apa? Ya Tuhan itu ya alat pemuas terhadap kebutuhan mereka. Ya butuhnya ini mereka bikin Tuhan. Makanya Tuhan itu jadi banyak. Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Tuhan yang bisa memberi rezeki sendiri. Tuhan yang bisa menangkan peperangan sendiri. Tuhan yang bisa memenangkan nasib, memilih nasib yang baik sendiri. Wah, jadi banyak. Makanya Tuhannya jadi 360 patung yang ada di dalam maupun di luar Ka'bah. Banyak. Ya itu tujuan mereka. Muhammad itu kan memutus silaturahim. Muhammad itu tidak loyal terhadap negara kesatuan Mekah, NKM Mekah apa ya? Ya, haulai orang-orang ini, antum artinya kalian itu ada lebih memperoleh petunjuk minaladina dibanding dengan orang-orang banyak amanu yang pada beriman siapa ladina apanya sabilan jalannya aku wamu artinya lebih lurus apanya tarikon jalannya. Wayakun ladina kafaru haulai ada menadir. Nah, termasuk juga berarti orang-orang Yahudi ini mengiyakan terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah itu. Tadi kan mengatakan, bukankah kita ini lebih memperoleh hidayah dan seterusnya. Iya, mereka itu berarti lebih memperoleh hidayah dibanding dengan orang-orang yang mengaku beriman, termasuk kelompoknya Muhammad. Mereka lebih lurus, mereka lebih beriman. Karena tanggung jawab merawat terhadap Ka'bah, menghormati kepada tamu, menjamu terhadap tamu, membantu menguraikan masalah dari orang-orang yang pada datang itu. Nah, terus mulai ada pun orang-orang banyak itu alladzina orang-orang banyak la'ana yang telah melaknati kepada ulai siapa Allah. Nah, orang yang berkata seperti itu adalah orang yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Salah. Jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti itu oke, bahwa orang-orang kafir Mekah itu lebih memperoleh hidayah dan lebih benar. Aman ada pun barang siapa itu ya la'anu melaknatihu kepada man siapa Allah falan tajida maka tidak menemukan siapa man lah untuk Allah nasiran akan penolong. Orang kalau sudah dilaknati Allah maka jangan berharap akan memperoleh pertolongan dari Allah. Artinya apa? Pertolongan di sini, pertolongan dari azab Allah. Mani'an artinya yang mencegah min adzabi dari siksa Allah. Mereka tidak akan bisa menemukan oknum atau rezim yang bisa mencegah dari azabnya Allah Ta'ala. 53 balahum atau itu untuk mereka atau akan tetapi alahum ada apakah itu lahum untuk mereka nasibun ada bagian mulki dari kerajaan atau ini ditantang oleh Allah. Apakah mereka itu juga memiliki bagian dari kerajaan? Ailaisa artinya tidak ada itu lahum untuk ulaik apa syai'un sesuatu pun minhu dari al-mulk. Mereka bukan kerajaan, mereka itu bukan bagian dari kerajaan, nggak punya bagian, bukan warisan dari kerajaan, mereka nggak punya apa-apa. Walau kana dan jika ada, kalau mereka itu merupakan bagian daripada kerajaan, fa'idan maka ketika itu layuk tuna tidak pada mengerjakan jamba ulaika an-nasa kepada orang-orang nakiran akan sedikit pun juga. Kalau mereka mengatakan mereka bagian daripada kerajaan itu kan mesti kaya raya. Kalau mereka itu orang yang kaya raya, kenyataannya mereka itu tidak memberi perhatian kepada orang-orang miskin, sedikit pun juga tafihan.
qadran nakrati akan seukur paruhnya burung di dhahrin nuwati di kulitnya biji liparti bakrihim karena terlalu bagilnya aladin ulaik, mereka terlalu bakhil. Kalau mereka itu merupakan bagian dari kerajaan, mereka kaya, mereka tidak akan memberi secumil pun kepada orang lain karena mereka terlalu bakhil. Bal yahsuduna atau bahkan pada kasus siapa ulaik anna seakan orang-orang ayat nabi ya, artinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu juga termasuk berhasad kepada Nabi. Hasad atas apa? Alama, atas sesuatu atau yang telah memberi kepada anna siapa Allah min fadli, dari fadlnya Allah. Jadi Nabi dan para sahabat ini termasuk orang yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala. Coba di Mekah menjadi berkembang seperti itu. Para sahabat menjadi kaya, misalnya muhajirin itu meninggalkan harta bendanya di Mekah. Ini kemudian ketika di Madinah mereka bisa berusaha dan bisa menjadi saudagar-saudagar, bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang kaya. Minan nubuwati, di antara keutamaan itu adalah kenabian. Maka teratin nisa'i, dan banyaknya istri. Banyaknya istri itu apa? Sesuatu yang diirikan, dikhasyatkan oleh mereka. Itu nanti menjadi titik kritik dari mereka kepada Muhammad. Tapi Al-Quran itu akan memberi jawaban kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenabian, Nabi Muhammad diberi pangkat, ibaratnya pangkat kenabian. Kemudian, jadi ini kalau dibandingkan ketika di Mekah, orang mengatakan bahwa kami pelayan. Sebenarnya mereka itu juga memperoleh keuntungan dari apa yang dilakukan itu. Di sana orang yang datang itu tidak gratis, tetapi ada penguasanya Banu Hashim, Banu Muthalib. Nah, itu harus Kulon Nuwunnya itu ke sana, dan kalau Kulon Nuwun itu ya memberi. Selain itu di lingkungan Ka'bah itu dipakai untuk jual beli barang-barang dari mana-mana gitu, ya itu dimanfaatkan. Kalau sekarang ya mungkin seperti pasar Tiban atau seperti Sekaten kayak gitu, orang-orang bisa belanja di tempat itu. Itu definisi dari mereka kayak gitu itu tadi. Atau mereka itu hasad kepada Nabi. Hasadnya ada dua hal. Yang pertama adalah masalah kenabian. Kenabian itu sesuatu yang praktisius ya. Kenabian sesuatu yang praktisius. Yang kedua adalah makathratun nisa, banyaknya istri. Ayat tangan nauna, artinya pada berangan-angan siapa ladina jawalahu akan hilangnya anhu dari Nabi Muhammad. Mereka itu kepengen bahwa fadl atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, kepada Nabi Muhammad itu hilang. Apa? Kenabian hilang. Yang kedua adalah istri-istrinya yang pada hilang. Wayakuluna, dan pada berkata siapa ladina laukana, jika ada siapa Muhammad itu Nabi, ya Nabi lastagolla, niscaya sibuk siapa Muhammad anin-nisa'i, dari istri-istrinya. Muhammad itu loh, karena istrinya banyak, maka dia pasti nggak bisa jadi nabi. Dia nggak bisa ngurus kenabian. Dia itu sibuk mengurus kepada istri-istrinya. Nah, ini disebarkan oleh mereka. Muhammad istrinya banyak, Nabi istrinya kok banyak. Nah, itu nanti sibuk ngurusi ya. Bagi orang yang menganggap itu sesuatu yang memberatkan, ya berat betul. Tapi bagi orang yang merasa itu nggak berat, ya tidak berat.
Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau siapa yang bisa menentang, tidak ada yang mampu menghalang-halangi. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Fakat ataina, maka sungguh-sungguh telah memberi siapa? Kami ala Ibrahim akan keluarga Ibrahim. Jiddahu ya Jiddahu ya neneknya Ibrahim. Jiddahu ala Ibrahim Jiddahu ya nenek Ibrahim Musa. Wah sebentar, makanya ala Ibrahim Jiddihi ala Ibrahim Jid itu apa ini cucu-cucunya, kalau ini mestinya gitu. Musa seperti Musa, wa Dawud dan Dawud, wa Sulaiman dan Sulaiman. Allah itu memberi kepada cucu-cucunya Ibrahim itu seperti Musa, Dawud, Sulaiman. Alkitab diberi kitab. Musa diberi kitab, Dawud diberi kitab, Sulaiman diberi kitab. Wal hikmah dan hikmah. Hikmah itu an-nubuwwah, artinya kenabian. Mereka pada diberi kenabian. Wa ataina, dan memberi siapa aku kepada ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, mulkan akan kerajaan aziman yang agung. Dan oleh Allah Musa, Dawud, Sulaiman itu diberi kerajaan yang gede, yang agung. Musa, Dawud diberi kerajaan yang agung. Dawud kerajaannya besar sekali. Dawud tidak kurang dari apa yang menjaga terhadap kerajaannya Dawud itu ada sekitar 30.000 ya. Kok banyak banget. Ya, memang Nabi Daud itu kalau malam hari tidak boleh ada tamu yang bertamu kepada beliau. Malam hari beliau mengkhususkan diri untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, malam hari digunakan oleh Nabi Daud untuk bermunajat, menjadi raja. Sekaligus menjadi nabi itu ya nggak gampang, ya berat. Karena harus rajin minta petunjuk kepada Allah agar supaya kalau siangnya dia bekerja untuk urusan masyarakat itu bisa memberikan solusi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Gitu. Yaitu Nabi Daud kagetnya luar biasa ketika ada dua orang langsung tiba-tiba menghadap malam hari ingin tanya, loh ini penjaga-penjaga saya itu gimana? Aturannya enggak boleh malam hari ada tamu. Ini kok ada tamu tiba-tiba kaget karena sudah ada di depannya, otomatis dilayani. Dan seterusnya tamunya itu tanya tentang itu. Ada tamunya itu dua orang yang bersengketa tentang mengaku dirinya punya kambing sebanyak 99, yang satunya lagi 1. Nah ketika digembala, kambing yang 1 itu mengikuti kepada yang 99. Yang punya kambing 99 itu merasa bahwa itu adalah kambingnya. Yang punya kambing 1 tadi itu pengen meminta bahwa itu kambingnya dia supaya diberikan. Nggak mau yang 99. Rakus kok, udah punya 99 kok masih terhadap yang 1 itu nggak mau melepas. Padahal itu bukan miliknya. Nah, terus oleh Ibrahim dikatakan, kamu sudah punya 99, masih juga mengambil yang 1, yang bukan hakmu. Kembalikan. Nah, gitu. Terus akhirnya mengaku, kami ini sesungguhnya malaikat. Diutus oleh Allah. Sowan kepada panjenengan. Isinya adalah panjenengan itu sudah punya istri 99 kok masih mengambil istrinya panglimanya. Istrinya panglimanya itu diambil.
Caranya mengambil, panglimanya disuruh ke medan perang. Dan perangnya itu berlangsung dalam tempo yang lama supaya panglimanya itu mati di medan perang. Belum mati sudah dikabarkan mati. Sehingga ketika dikabarkan mati, maka istrinya itu diambil oleh Nabi Daud. Ternyata nggak mati, 2 tahun pulang. Ketika pulang istrinya kok sudah nggak ada lah. Ya gandeng bukan raja dan bukan nabi, ya apa daya. Padahal itu ada tapi ya itu ya, walaupun panglima tetapi ngeluh. Panglima yang tidak berdaya karena diambil istrinya itu oleh Nabi Daud. Kritik kepada Nabi Daud. Tapi di sini ya dikatakan, "Qad atayna ala Ibrahim apa? Jidda ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa ataynahu." Nabi Ibrahim loh, kekayaannya juga luar biasa. Kekayaannya Ibrahim itu ternak itu kayak gunung. Ya, gunung itu miliknya Nabi Ibrahim. Ternak yang jaga 12.000 ekor anjing. Nah, kayak gitu. Kalau orang mau minta, sekali minta diberi 15, diberi 15. Ya oke. Nah, nggak usah saya ceritakan panjang lagi yang itu. Bukan adiman, makana dan maka ada itu di Daud untuk Daud apatisun 9 watasuna dan 90 apunai muratan istrinya. Nabi Daud itu punya istri sebanyak 99. Wali Sulaiman dan itu untuk Nabi Sulaiman alfun adapun 1000. Loh, Masya Allah. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Ya, Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Sulaiman punya istri 1000, berarti di luar Bilqis. Bilqis itu berarti istri permaisuri. Niatnya tidak kok apa untuk main wanita, itu tidak. Merawat, memelihara, memuliakan kepada mereka. Jumlah yang gitu itu kan dibanding dengan dulu itu yang terkenal. Perbudakan itu sejak 350 tahun sebelum Masehi sudah ada ya perbudakan. Bangsa Romawi itu luar biasa melakukan perbudakan. Sejak 350 tahun sebelum Masehi itu sudah ada perbudakan. Di Arab itu sejak King Faisal itu dihapus perbudakan. Di dunia, di Indonesia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qurratan ya ma baina qurratin, yaitu sesuatu antara orang merdeka wa syiriyatin dan hamba sahaya. Jadi istrinya yang 1000 itu campuran, sebagian orang merdeka, sebagian adalah hamba sahaya. Itu 55 waminhum, maka itu sebagian dari orang-orang waminhum man amana bihi, terhadap masyarakat tadi, Nas itu akhirnya maka itu sebagian dari Nas, man ada orang amanah yang beriman jawaban bihi terhadap Muhammad. Akhirnya dengan kan gitu. Jadi yang namanya istri 9 itu kok diperkarakan. Allah itu memberi kepada Daud 99 istri. Kepada Sulaiman itu sebanyak 1000 istri, semuanya beres karena memang itu adalah desain dari Allah Ta'ala. Waminhum man amana bi, waminhum dan itu sebagian dari nas man ada orang sadda yang menghalang-halangi siapa man ayat arandarnya berpaling siapa man anhu dari Muhammad. Bagian lagi ada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Falam yu'min maka tidak beriman siapa man. Wakafa dan cukuplah di Jahannam dengan neraka Jahannam bapaknya sairan siksanya. Azaban artinya siksanya liman untuk orang layumunu yang tidak beriman siapa man.
orang yang tidak mau beriman itu nanti akan ada urusannya sendiri di hadapan Allah Ta'ala, yaitu memperoleh atau mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Memang kalau Allah itu mengangkat seorang nabi itu memang itu didesain oleh Allah. Nabi itu bukan karir, apalagi karir akademik, bukan. Nabi itu adalah anugerah. Jangankan gitu, orang itu menolak jadi nabi saja nggak bisa. Seperti Nabi Musa itu kan diangkat oleh nggak mau jadi nabi, selainnya saja. Tidak bisa. Memang Allah itu telah mendesain. Kalau di kitab-kitab tasawuf itu dijelaskan bahwa yang namanya tanah yang dipakai untuk mencipta terhadap nabi itu berbeda dengan tanah untuk orang umum. Kalau orang umum itu campuran nafsu dan sebagainya itu selalu ada. Tetapi kalau nabi nafsunya sudah dibersihkan dulu. Sehingga lembutnya atau tanah liatnya itu tanah liat yang spesial untuk nabi. Makanya kalau sudah berbeda dengan orang-orang umum kayak gitu kok menolak. Tidak mungkin. Tidak mungkin diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Innalladzina, sungguhnya orang-orang banyak kafaru yang pada kufur jabar ladzina bi ayatina dengan ayat-ayat kita saubanu srihim maka akan memasukkan siapa kami him kepada alladzina ainudkhiluhum artinya masukkan siapa kami hum kepada alladzina naron akan neraka. Orang yang kufur tidak mau menerima terhadap ayat-ayat kami. Termasuk ayatnya Allah itu adalah Nabi. Itu adalah ayat dari Allah Ta'ala. Gak mau menerima, maka akan dimasukkan ke neraka. Yataharrakuna pada dibakar siapa nanti Nabi yang di dalam nar. Di neraka mereka nanti dibakar kama kullaman andijat. Ketika mengelupas air tanah-tanahnya terbakar apa juluduhum kulit-kulitnya aladina. Jadi kalau menjadi ahli neraka nanti kebakar. Pada saat kulitnya itu mengelupas, maka badalna, maka mengganti siapa akuhum kepada aladina juludan akan kulit-kulit gairah yang selain kulit julut. Jadi kulit yang mengelupas tadi itu tergantikan dengan kulit yang baru, terbakar lagi, mengelupas lagi, kemudian lepas, tergantikan dengan kulit yang baru, terbakar, dan seterusnya, berulang-ulang terus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu merasakan sakit yang terus-menerus. Dan kalau biasanya kalau sudah bengkak, kemudian kulitnya mengelupas, kalau tidak ada gantinya, itu kan bisa mati, kalau sudah mati itu sudah selesai. Tetapi kalau kulitnya ini diperbarui terus, kulitnya diremajakan terus, jadi setelah hilang kemudian ganti yang baru lagi, itu merasakan sakit itu kembali, jadi merasakan sakit lagi, baru lagi merasakan sakit lagi. Julud dan batalnya julud dan garabian ada ya, bian tu'ada dengan jika dikembalikan apa julud kaliha kepada keadaannya julud al-awwali yang pertama ghaira al-awwali ghaira muhtaraqatin yang tidak terbakar. Jadi, kulitnya dikembalikan pada keadaan yang pertama pada saat itu belum terbakar. Dia dulu supaya pada merasakan siapa ladin al-adab bahkan siksa Ailiyukosu artinya supaya pada merasakan siapa ladina syiddatah akan sakitnya azab. Allah sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu azan maha teguh. Aila yang ajizu artinya tidak melemahkan kepada Allah apa syai'un satu sesuatu. Hakimat lagi maha bijaksana di dalam makhluknya Allah. Jadi Allah itu terhadap
mengeksekusi, melaksanakan siksa kepada orang yang berhak disiksa itu teguh, kuat, tangguh, tidak bisa dikompromi lagi dan terlaksana dengan lancar 100%. Tetapi walaupun demikian Allah itu juga maha bijaksana. Artinya keadilannya itu selalu keadilannya selalu mengiringi terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi di sana diadab, tetapi terhadap orang-orang yang mengikuti terhadap orang-orang yang taat ini bukan diadab, tetapi diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Waladina adapun orang-orang banyak mana yang pada beriman siapa ladina wa amilu dan pada beramal siapa ladina sholihati akan amal-amal saleh. Orang-orang yang beriman beramal saleh. Amal saleh itu harus disertai dengan iman dulu ya. Kalau ada amal saleh tetapi tidak ada imannya, itu nanti ya keropos mudah sekali dirobohkan. Sana dikeluhum akan memasukkan siapa kami kepada alladzina jannatin akan kebun tajri yang mengalir minta dia dari bawah jannat apalah haru sungai-sungai. Jadi itu nanti dimasukkan pada taman surga yang di dalamnya itu ada sungai yang mengalir. Walidina yang kekal siapa alladzina abadan selama dia di dalam jannat abadan selama-lamanya. Ya nanti diberi kekekalan kehidupan yang kekal di surga kelak. Kalau dunia itu memang tempat untuk ujian ya bagi orang-orang yang beriman. Nanti oleh Allah itu diberi balasan yang berlipat ganda ketika di akhirat dan khalidina dalam keadaan kekal semua pihak di dalam jannat abadan selama-lamanya. Lalu ada pun alladzina pihak di dalam jannat azwajun ada istri-istri mutahharatun yang disucikan. Mereka nanti di surga juga memperoleh istri-istri. 70 istri. Jangan jangan cemburu yang wanita. Anda nanti akan menjadi permaisuri di sana. Artinya apa? Mutahharatan haidi dari haid. Jadi wanita-wanita di surga itu tidak ada yang pernah haid. Jadi di sana tidak ada tidak ada supermarket yang menjual terhadap dalam-dalaman dari ya yang membuat terhadap itu, yang menjual itu nggak ada di surga, itu nggak ada karena wanita-wanita dalam keadaan suci semuanya. Wakul minal haidi tidak ada kan. Enak ya kalau begitu ya tidak repot. Iya alhamdulillah. Wakul liqadrin karena sulitnya sudah di dunia. Jadi kalau di dunia itu dikatakan sulit, itu tolong sulitnya itu dilakukan kebersihannya dengan sebaik-baiknya. Dilakukan caranya menangani terhadap persoalan haid itu dengan sebaik-baiknya supaya nanti berbuah kepada kemudahan di akhirat. Iya, jadi itu memang merepotkan bagi wanita. Tetapi hati-hati waktunya itu kapan, mulainya dan waktu selesainya itu kapan. Kemudian itu termasuk haid atau istighadah supaya dipahami betul sehingga nanti tidak ada sholat yang tercecer. Harusnya sudah sholat ternyata enggak sholat. Dianggap itu merupakan darah haid, padahal itu merupakan darah istighadah. Ini supaya dipahami betul supaya nanti tidak dituduh korupsi terhadap sholat. Wa nudkhiluhum dan memasukkan siapa kita kepada alladzina dillan akan tempat yang teduh dalilan dengan seteduh-teduhnya ya dillan dalilan. Surga itu tempatnya teduh, tidak hujan, tidak perlu memakai payung, tidak panas, teduh seteduh-teduhnya daiman dalam keadaan langgeng
Latan sahuhu, tidak merusahu kepada dillan apa samsun matahari. Ini karena matahari itu bencana tidak ada, maka suasana yang teduh itu tadi tidak akan dirusak oleh matahari. Bahwa adapun dillan itu dilul janati, keteduhan dari surga. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin sampai ayat 57. 9. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalil muqaddu من هدى وأبو ذبابة أبدا بجسمه الحسن في قلبه كأمام رؤيا أبدا ولا يراد قول منه في عالمه وقلبه لم ينور عين قد عسى ولا يرى الله بالشمس فضلي إتباه قد علت قوما إذا جلسوا عند البلاد ذي شبيانا بمغناني هذه الخشائر فقد تكون أمينا من شر نار وسرق ومن Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.